Apa bedanya sendal recovery Bodyman ini sama sendal recovery yang lain? Yuk ikutin gue selamin lebih dalam. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini bakal sedikit berbeda. Kita mau ngomongin sendal recovery. Dan kayak kalian bisa tahu, sekarang lagi banyak banget di market yang judulnya sandal recovery. Nah, apa itu sendal recovery? Ini adalah sendal yang dimaksudkan untuk membantu pemulihan terutama area telapak kaki setelah workout, entah itu kalian high rocks, nge-gym, lari, atau apapun olahraga yang melibatkan telapak kaki. Jadi mungkin kalau berenang tidak terlalu dihitung kali ya, tapi mungkin aja sebenarnya kalian pakai untuk after berenang. Nah, di sandal Strata dari Bodyman ini memang ada beberapa keunikan. Yang pertama, desainnya laki banget. Yang kedua, ini sandal lebih firm daripada kebanyakan sandal recovery lainnya. Dan juga kalau menurut pengamatan gue, dia dropnya harusnya ya tidak terlalu tinggi dan jadinya cukup stabil. Nah, kayak gimana sandalnya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sandal ini. Dan ini dia, Bodyman Strata. Guys, sebelum kita mulai reviewnya, gue mau kasih tahu kalian dulu kalau ini nggak akan ada penilaiannya sama seperti sendal-sendal lainnya ya, dimana kita butuh adjusting sangat banyak untuk sendal molding injection kayak gini. Dan pada akhirnya kalau kita kasih nilai, dengan sistem penilaian kita rasanya banyak yang kurang fair. Dan akhirnya bisa jadi dia justru terlalu tinggi atau terlalu rendah tanpa mencerminkan benefit seharusnya. Maka dari itu, gue mau fokus pada hal-hal yang terjadi di sendal ini aja tanpa memberikan penilaian angka ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke bagian upper. Ini nggak ada bagian upper sebenarnya teman-teman ya. Upper sama solnya itu jadi satu, semuanya bahannya nylon. Kalau ditanya seempuk apa, ini empuknya nggak terlalu lebay, masih dapat di 15-16 HA. 15 HA itu di bagian heel, 16 HA di bagian forefootnya. Jadi ini empuk, tapi bukan tipikal empuk yang terlalu marshmallowy atau terlalu squishy. Stack heel-nya itu 33,1 mm dan stack bagian depannya itu 22,9 mm. Yang artinya kita dapat drop-nya itu 9,2 mm. Ya agak tinggi juga ya buat kategori sendal kayak gini. Tapi yang paling penting tuh, kalian bisa lihat dia cukup diem, nggak terlalu main kesana kemari, apalagi pas diinjak. Ini tuh cukup firm nih ya kompresnya. Nah, ada lagi nggak yang menarik? Ada, yaitu test energy return-nya dan rebound-nya. Ternyata kita dapetin kalau dia highly elastic. Jadi di luar perkiraan gue, ini energy return-nya tinggi banget, padahal kita sebenarnya tidak terlalu butuh. Nah, mungkin ke depannya, foam kayak gini bisa jadi pertimbangan buat Bodyman ketika membuat, let's say, walking shoes gitu ya, atau jangan-jangan mereka mau develop sepatu lari, ini bisa dipertimbangkan nih ya, bahannya untuk R&D. Nah, sembari mengapresiasi energy return-nya yang sangat mantul itu, gue pengen kasih tau kalian ada yang lebih mantul lagi, yaitu kalau kalian mau olahraga, itu pakai parfum. Kalau bisa, parfumnya kayak gini yang dari Kaf. Ada dari Humbling Forest yang nama artikelnya ini, dan gue langsung semprotin aja sekarang. Kenapa gue rekomen ini? Karena aromanya itu mantep banget, seger, fresh, dan ini bikin badan kalian pas lagi lari itu justru seger kayak habis mandi. Yes, teman-teman lari kalian gak akan kebauan kalau pakai ini, dan habis lari pun kalian mau semprot lagi bisa, karena ini kan kecil dan gampang dibawa, ditaruh di dalam jok motor misalnya, atau tempatnya dimanapun lah ya. Yang paling penting habis lari tetap seger, dan jangan lupa pakai sendalnya yang Bodyman ini biar recovery-nya tambah mantap. Nah, gue ngetes si outsole ini, gak ada outsole sih ya, si material ini dengan ketebalan 26 mm ya, kurang lebih dari sini ya, dari insole sampai ke outsole-nya, itu gue derema kurang lebih berkurang 4 mm. Jujur, ini kalau kita kasih angka, jelas bukan yang terbaik ya. Tapi, coba kalian pertimbangin sekarang gini, ini bahannya Pylon. Biasanya Pylon itu habisnya bisa jauh lebih banyak lagi. Dan kalian bisa lihat sendiri lah, fisiknya tidak segitu parah gesekannya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kalian expect kalau pakai sendal ini sering-sering. Ya, katakanlah ya, skenarionya itu habis lari, kalian pulang, pakai motor misalnya, dan sepatunya udah diganti ya pakai sendal ini. Jadi biar sambil recovery kalian nyetir motor ketemu sama aspal di jalan, ya inilah hasil yang terjadi setelah sekian lama. Dan menurut gua ini masih worth it sih dengan harganya. Nah, berhubung penilaian Dremel kita jadinya kurang valid nih ya sebenarnya, gue jadi penasaran dengan tractionnya
sebelum dan sesudah di Dremel. Ternyata kalau kita sebelum Dremel itu gripnya di permukaan lantai licin itu bagus dan di permukaan basah itu so-so aja. Jadi masih agak ngegrip, tapi kalau kalian perhatiin gue masih sedikit nyeret ya. Dan itu normal sebenarnya untuk bahan pailan kayak gini. Nah, apa yang terjadi kalau kita udah abrasi? Ternyata kabar baik. Jadi gripnya itu tidak berubah signifikan. Jadi gitu-gitu aja. Jadi ini kabar baik juga untuk pemakaian jangka panjang. Paling material pailan kayak gini kan yang harus diperhatikan adalah ketemu sinar matahari atau panas berlebih jadinya mungkin menciut. Next, kalau kita bahas konstruksinya, ini molding injection guys. Jadi kalau kalian berpikir ini akan lepas upper ya bagian ininya ya sama solnya jelas nggak bakal karena bener-bener semuanya menyatu dengan baik. Nah, ada beberapa yang pengen gue highlight. Pertama, untuk locking di bagian belakang jelas nggak ada ya teman-teman ya. Tapi ada hal yang gue sukain di sini. Locking bagian depannya ini cukup baik, jadi kaki kita cenderung agak diem dan ya namanya sendal ya, pasti nanti di bagian heelnya itu agak ngatung sedikit ya pas dipakai jalan, itu normal. Ini yang lebih menarik nih ya, nih. Nah, torsional rigidity-nya itu mantap sekali dan lateral rigidity-nya juga ini masih bisa tekuk ya, tapi cukup firm. Nah, dan ini yang bikin gua ngerasain kestabilan tadi. Nah, kalau kalian tanya tekukannya di mana? Ini tekukannya pas di bola-bola kaki, jadi jangan takut ini sendalnya terlalu keras atau terlalu batu kayak gimana, enggak ya. Dan kalau kalian tanya juga untuk experience jalan lama, menurut gua ini tetap tidak gua rekomendasikan. Pokoknya apapun yang judulnya sandal recovery, artinya dia juga mengisyaratkan tidak untuk jalan jauh, kecuali mereka state sebaliknya ya. Nah, ini menurut gue ya skenario seperti tadi, beres lari, main-main nongkrong sebentar, ngopi-ngopi, atau pulang naik motor, naik mobil. Nah, ini sendalnya. Itu bukan buat jalan sampai 2 km, 3 km. Jadi nggak salah juga sendalnya sebenarnya, karena fungsinya nomor 1 untuk menemani kalian habis workout. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana feel pakai sendal ini? Kalau dari feel basic-basicnya, dia nggak pegel. Ini ada nggak pengaruhnya juga ya dengan form tadi, dimana kalau sendal yang terlalu empuk itu bikin metatarsal sama plantar fascia kita jadi kerja agak lebih keras dan jadinya pegel, dan itu tidak terjadi di sini. Gue sudah ngetes hampir seharian ya. Selanjutnya, kalau ketemu berbagai permukaan, dia juga cenderung stabil dan kokoh sebenarnya untuk memijak permukaan yang kurang rata. Dan yang paling penting, gimana dengan standar dia sebagai sandal recovery. Kalau gue boleh bilang, ini enak banget. Gue habis half marathon beberapa hari yang lalu. Jujur, masih ada beberapa fatigue-nya di sini, terutama di bagian betis atas dan sedikit di telapak kaki. Nah, ternyata pas gue pakai ya, yang di bagian telapak kaki itu jauh lebih berkurang, dan ini juga ngaruh ya sama kenyamanan di bagian atas, betis atas itu juga berkurang. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari sandal recovery. Jadi memang sandal recovery ini selalu dipikirkan geometrinya untuk memberikan rangsangan ya untuk recovery lah di otot-otot kaki yang terlibat pergerakan atau olahraga workout sebelumnya. Nah, jadinya seperti apa? Kalau dikasih tekanan yang tepat, dia dapat satu nih, rasa lebih nyaman. Terus yang kedua, kerjanya jadi lebih ringan. Nah, itu juga terjadi di sandal ini. Kalau kalian pengen tahu sih, sebenarnya kita udah sempat bahas ya, cukup panjang lebar di pembahasan sandal recovery sebelum-sebelumnya yang tahun-tahun lalu. Jadi kalian bisa nonton aja di sana. Dan gue hanya mensummarikan aja. Dan kelebihan lain dari sandal recovery itu di permukaan insole-nya ini kan ada kontur-kontur ya. Nah, ini memang ada maksudnya. Dia untuk memperlancar aliran darah. Kalau aliran darah lebih lancar, menurut beberapa sumber yang gue baca, itu juga membuat recovery kita jadi lebih cepat, dan itu pun terjadi. Jadi sebenarnya secara sandal recovery gue approve. Untuk sandal harian, dia juga sebenarnya standarnya cukup stabil. Cuman catatan gue satu, ini bukan buat jalan jauh ya. Kalau jalan jauh, please cari aja walking shoes, karena Wooden Man itu punya banyak walking shoes yang proper. Kalian bisa cari di sana sambil kalian padu padan outfitnya. Tapi padu padan outfit tetap nggak komplit kalau kalian nggak pakai parfum yang enak. Misalnya dari Cuff ini ya, mau kalian pakai yang berbau oud atau berbau seger-seger, itu semuanya ada dan kalian bisa dapetin di link di bawah. Kalau gue summarikan seluruh review ini, intinya cuma ada 3. Yang pertama, soal cushionnya. Apakah cushion ini ngaruh? Yes, sangat ngaruh. Dan dia bukan tipikal yang lembek, bukan tipikal squishy, dia justru stabil banget. Dan itu terbukti di tester yang beratnya 90 kg pun, dia tidak amblas dan tidak sampai gimana-gimana banget. Ini justru bisa support di bobot-bobot yang cukup berat. Nah, selanjutnya kalau kita bahas dari segi konstruksi, ya ini solid sih ya. Tapi menurut gue kita harus lebih lihat lagi materialnya. Dari segi material, pemilihan material pailannya cukup solid. Ini kerasa premium.
Dan dengan molding injection jelas dia lebih awet ya, karena tidak akan ada masalah uppernya lepas ke soulnya. Dan yang ketiga yaitu adalah benefit recovery-nya yang nyata. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi kan gue sempat bilang juga kontur-konturnya di sini beneran memberikan manfaat. Benefitnya juga menurut tester itu juga ada manfaatnya, terutama setelah half marathon ya. Yang dimana untuk jarak-jarak jauh seperti half marathon memang butuh recovery yang agak lebih lama. Dan salah satunya gue merekomendasikan pakai sendal recovery seperti ini. Biar apa? Biar recovery-nya lebih maksimal dan kalian bisa cepat lari lagi. Nah, gimana menurut kalian sendal recovery dari Weatherman ini? Dan menurut gue sih, ini sangat bisa gue masukkan ke dalam jajaran rekomendasi sendal recovery terjangkau alternatif dari brand global seperti Hoka atau UVOS. Ada yang udah pernah pakai juga? Coba komen di bawah.